Saha membereskan buku-buku di meja kerjanya. Baru saja ia meninggalkan kelas Adira. Rasanya ada rasa yang tak bisa dijelaskan melihat mahasiswi cantik dan sederhana itu sudah resmi menjadi istri orang. Saha tak tahu pasti apakah dia benar-benar jatuh cinta pada gadis itu atau tidak. Yang pasti, banyak pertanyaan mengendap di kepala. Kenapa Adira menolaknya di saat banyak perempuan mengharapkannya? Apa yang kurang darinya? Kenapa Adira memilih Axel? Mahasiswa dengan kecerdasan rata-rata, tengil, dan belum mapan. Ia menduga perjuangan Axel dalam memeluk agama Islam yang membuat Adira tersentuh. Satu pesan WhatsApp masuk. Pesan dari Danang. Saha, minggu ada acara nggak? Temani aku ketemuan sama cewek. Saha membalasnya. Insya Allah. Setelah itu, dia mengecek updatean status di WhatsApp. Ia terbelalak melihat status Alea yang memajang foto seksinya. Alea tengah menatap lautan, dijepret dari belakang. Pakaiannya terbuka di bagian punggung. Ada 2 utas tali yang terikat di punggung. Punggung yang mulus itu terpapar sempurna. Menggiurkan. Saha menelan ludah. Astagfirullah. Ia segera membalas status WhatsApp Alea. Aurat. Tak lama setelah itu Alea membalas. Dinikmati saja. Saha menggeleng. Alea ini sering sekali menggodanya. Ia membalas kembali. Astagfirullah. Tak lama kemudian datang balasan dari Alea. Jangan diliatin terus fotoku. Aku jamin nanti malam kamu mimpiin aku. Lagi-lagi Saha menggeleng. Gak sudi mimpi ketemu kamu. Baru saja ia hendak melangkah keluar, ponselnya kembali berbunyi. Alea kembali membalas. Iya, gak sudi kalau cuma mimpi ketemu. Maunya lebih dari itu. Saha tertawa kecil. Alea itu cewek paling berani dan agresif yang pernah ia kenal. Otaknya mulai konslet. Saha melihat foto Alea sekali lagi. Dia beristighfar berkali-kali. Terlambat, pikirannya mulai kacau. Ia membayangkan mengusap punggung Alea dengan minyak khusus pijat. Astagfirullah. Satu pesan Alea datang lagi. Aku yakin, kamu lagi bayangin yang iya-iya sama aku. Bagaimana bisa Alea bisa menebak jalan pikirannya? Dia membalas pesan Alea. Aku pengen ketemu di es krim Brazil. Saha yakin Alea tak akan menolak. Entah kenapa, dia ingin mencurahkan keluhan hatinya pada gadis itu pasca Adira menikah. Saha dan Alea duduk berhadapan dengan 2 porsi es krim Brazil besar dan 1 es krim kecil di atas meja. Nama Brasil ini bukan berarti dari negara Brasil, tapi artinya berhasil, seperti harapan pemilik kedai. Bisa dibilang, es krim Brasil ini salah satu kuliner legendaris Purwokerto yang sudah berdiri sejak 1969. Dulu semasa kecil, Mama Nara sering mengajak Saha ke sini. Tumben ngajak ketemuan. Pasti langsung kepikiran gara-gara lihat fotoku. Alea menyuapkan sesendok es krim ke mulutnya. Ada nada bangga terdengar dari caranya bicara. Saha tersenyum sinis. Jangan narsis. Aku lagi galau. Adira sudah menikah. Dulu aku ajak ta'aruf mikirnya kelamaan. Ternyata karena mencintai Axel. Alea terdiam sejenak. Ia tatap Saha tajam. Kadang ia bertanya, kapan Saha bisa memahami sedikit perasaannya? Di depannya ia masih saja berani menceritakan ta'arufnya yang ditolak Adira, atau calon-calon pasangan ta'aruf lainnya yang tak bisa memenuhi kriteria. Alea tak habis pikir. Pria di depannya ini selalu saja mencari orang lain. Namun dia berjanji, di hadapan Saha, ia tak akan menunjukkan kelemahannya. Artinya dia bukan jodohmu. Simpel kan? Balas Alea santai. Saha menghembuskan nafas. Tatapannya menyapu segala penjuru. Bahunya mengendik saat ia lihat ada sosok laki-laki menatap Alea dengan begitu lekat. Sebagai laki-laki ia tahu, pria itu tengah menyasar paha Alea yang terpapar bebas karena mengenakan celana pendek. Ia semakin kesal karena laki-laki itu berkali-kali menajamkan penglihatannya. Ketika tatapan laki-laki itu bertabrakan dengan mata Saha, dia langsung beringsut, tak berani mencuri pandangan ke arah Alea lagi.
Kalau ke tempat umum, pakai baju yang sopan Lea. Jangan pakai celana pendek, ujar Saha tegas. Kamu selalu protes caraku berpakaian, gumam Alea sembari mengerucutkan bibirnya. Tadi cowok yang duduk di sudut sana ngeliatin kamu terus. Saha menegaskan kata-katanya. Kenapa emangnya? Kamu gak rela ya aku diliatin cowok lain? Kamu jealous? Astagfirullah, ini semua demi kebaikanmu. Saha semakin kesal kala melihat pria berbeda yang duduk di sudut lain mencuri pandang ke arah Alea dengan tatapan penuh arti. Lebih baik kita pulang sekarang. Saha beranjak dan menarik tangan Alea untuk bangun. Tanpa sadar, Saha menuntun Alea keluar. Cie, pegang-pegang non mahram. Alea meledek dan tersenyum menatap genggaman jari-jari Saha di tangannya. Saha tersadar dari kekeliruannya. Dihempaskan tangan Alea hingga genggamannya terlepas. Gak sengaja, tukas Saha datar. Saat Saha hendak membuka pintu mobil, Alea mengikuti dari belakang. Kamu ngapain? Kamu bawa mobil sendiri kan? Aku kesini naik ojek. Anterin aku ke butik ya. Alea menyunggingkan senyum manis sekaligus manja. Naik ojek sajalah, ketus Saha. Ih, gitu banget. Kamu tega aku panas-panasan naik ojek. Aku baru aja kerimbat. Nanti rambutku rusak. Lagian kamu yang ngajak aku ketemuan. Kok gak bertanggung jawab nganterin aku pulang? Saha menghela nafas. Tadi kamu kesini naik ojek. Masa sekarang gak mau naik ojek lagi? Dasar manja. Pokoknya aku mau ikut. Alea mendelik dan berkacak pinggang. Saha akhirnya menyerah. Ia biarkan Alea naik ke mobilnya. Sepanjang jalan, fokus Saha terusik karena paha mulus Alea terkapar menggiurkan. Sekuat tenaga ia mencoba fokus menyetir tanpa melirik wanita seksi di sebelahnya. Namanya laki-laki, disuguhi pemandangan indah, maka naluri terdalamnya ingin menikmati. Ia beristighfar berulang kali. Baginya Alea jauh lebih menakutkan dibanding setan. Iya, menakutkan. Ia takut hilaf. Alea melirik Saha yang terlihat tak tenang. Seperti ada gelagat gelisah yang mendominasi air mukanya. Alea bukan anak kemarin sore yang tak bisa membedakan mana cowok gelisah menahan pipis, mana cowok gelisah menahan. Sekalipun dia tak pernah agresif ke cowok lain. Bahkan belum pernah menjalin hubungan dengan cowok manapun. Ia cukup agresif jika sedang berdekatan dengan Saha. Sejak mengenal jatuh cinta, di hatinya hanya ada satu nama. Saha. Baginya menggoda Saha hingga laki-laki itu kalah adalah prestasi tersendiri untuknya. Alea mengangkat sebelah kakinya lalu menyilangkannya di atas kaki yang satunya. Mengeksplor kemulusan pahanya dan tampak semakin memikat di mata Saha. Kilau mulusnya seperti porselen. Lagi-lagi Saha menelan ludah. Istighfarnya semakin kencang seolah suara batinnya merontah. Selamatkan aku dari devil betina macam Alea. Saha berusaha bersikap setenang mungkin. Ia tak akan tergoda akan tingkah Alea yang seakan sengaja menggodanya. Saha mengibaskan selembar kertas ke lehernya. Mendadak ia merasa gerah. Kegerahan ya, Pak? Alea terkekeh. Ia merasa menang. Kamu bikin tambah gerah, cetus Saha tanpa menoleh. Akhirnya mengakui. Gak usah Muna jadi cowok, Pak. Kalau tertarik, jangan ditutupi, celetuk Alea. Saha menggeleng pelan. Dasar cewek mesum. Saha bisa bernafas lega setelah mereka tiba di depan butik Alea. Alea tersenyum penuh arti menatap pria 27 tahun itu. Makasih, Beb. Gadis itu turun dari mobil lalu berjalan dengan gayanya yang centil. Saha merutuki diri sendiri saat ia menyadari celananya menjadi sesak seketika. Shit. Pandangannya menyisir pemandangan di luar balkon yang terlihat hijau. Renungannya buyar kala derap langkah seseorang mengagetkannya. Alea, bagaimana ia bisa masuk? Apa Mama Nara yang mengizinkannya masuk? Saha terperangah melihat Alea berpakaian minim. Kali ini lebih berani. Tak hanya mengumbar paha, tapi juga belahan dadanya mengusik naluri kelaki-lakiannya. Saha beristighfar berkali-kali. Alea berjalan mendekat ke arahnya. Anehnya, ia tak bisa menghindar ataupun menolak.
Bahkan ketika gadis itu mengalungkan tangannya ke lehernya, Saha tak bisa berkutik. Entah siapa yang memulai, keduanya berciuman dengan begitu dalam, membuat Saha panas dingin tak menentu. Otaknya sudah tak bisa berpikir jernih. Ia nikmati apa yang ada di hadapannya sekarang. Tangannya sudah menjelajah kemana-mana, menikmati setiap jengkal tubuh Alea. Saha mengerjap. Panggilan Mama Nara membangunkannya dari tidurnya yang dihiasi mimpi panas. Ia merutuk kesal. Pasalnya mimpinya belum sampai klimaks, tapi mamanya sudah terburu membangunkannya. Dia menghembuskan nafas dan mengaturnya agar kembali stabil. Dia berpikir satu hal. Jomblo berkepanjangan itu gak enak, sepertinya dia harus segera menikah.